Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita menoleh sejenak pada wajah Ibu Pertiwi yang kini dipenuhi luka. Di balik keindahan gunung, laut, dan hamparan tanahnya, tersembunyi kisah-kisah pilu tentang rakyat kecil yang terus berjuang dalam keterbatasan. Banyak dari mereka hidup dalam kesunyian, penderitaan yang jarang didengar, meski mereka adalah bagian dari denyut nadi bangsa. Untuk memahami tangis Ibu Pertiwi, kita perlu membuka hati dan melihat lebih dekat kehidupan mereka yang hidup dalam kekurangan. Hanya dengan itu kita bisa menyadari betapa dalam luka yang ia tanggung dan betapa besar tanggung jawab kita sebagai anak bangsa untuk peduli. Di sudut-sudut negeri, Ibu Pertiwi menyaksikan wajah-wajah kecil yang tumbuh terlalu cepat oleh kehidupan yang keras. Di pinggir jalan kota adalah orang-orang yang setiap hari memungut sampah. Mereka berjalan membawa karung besar di punggung, berharap menemukan botol plastik atau barang bekas yang bisa dijual. Setiap langkah mereka bukan sekedar mencari rezeki, tetapi juga bertahan hidup. Bau sampah bukan lagi sesuatu yang menjijikan bagi mereka. Itu adalah harapan. Di pinggir jalan kota, banyak anak-anak kecil menjual tisu dan barang-barang kecil demi mencari uang untuk mereka makan. Dengan baju mereka yang lusuh dan wajah lelah, mereka berlari ke arah kendaraan saat lampu merah menyala dengan maksud berharap ada yang mau membeli barang jualan mereka, walau hanya Rp1.000. Masa bermain anak-anak kecil yang seharusnya mereka nikmati berubah menjadi perjuangan di bawah terik matahari dan hujan. Setiap tisu yang mereka tawarkan bukan sekedar dagangan, tetapi tanda bahwa kemiskinan telah merampas masa kecil mereka. Mereka adalah bukti nyata bahwa Ibu Pertiwi masih menyimpan luka yang belum sembuh. Kau tak pernah di pasar, di bawah terik matahari dan juga rintik hujan, ada ibu-ibu yang duduk dari pagi hingga malam menjual sayur yang kadang tak laku. Ada juga bapak-bapak yang mengais pekerjaan apapun itu demi membawa pulang beras untuk keluarga di rumah. Mereka menahan lapar lebih sering daripada yang mereka akui. Kemiskinan bukan lagi sekedar keadaan ekonomi. Ia sudah merubah perubahan beban emosional yang merusak martabat dan juga harapan. Kemiskinan ini membuat bangsa kita terluka, bukan hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada jiwanya. Ibu Pertiwi melihat bahwa semakin banyak anak muda yang kehilangan mimpi, begitu banyak keluarga yang kehilangan harapan, dan juga begitu banyak orang yang kehilangan kekuatan untuk percaya bahwa hidup bisa membaik. Ketimpangan yang semakin lebar membuat luka itu terus terbuka tanpa obat. Saat aku duduk merenung dalam kesunyian, bayangan tentang Ibu Pertiwi yang terluka oleh kemiskinan hadir begitu nyata.
Aku melihat wajah-wajah letih rakyat kecil yang bekerja keras hanya untuk sekedar bertahan hidup. Ada anak-anak yang seharusnya bermain, tetapi justru berada di jalanan, mencoba membantu ekonomi keluarga dengan cara apapun yang mereka bisa. Dalam diam, terasa seolah Ibu Pertiwi menangis, bukan dengan suara, tetapi melalui kehidupan orang-orang yang harus berjuang sejak pagi hingga malam. Kemiskinan membuat langkah mereka berat, namun mereka tetap berjalan, tetap berharap, meski dunia seringkali tidak memihak. Renungan itu membuatku sadar bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan kurangnya uang, tetapi luka yang menggores jiwa bangsa. Masih banyak saudara kita yang hidup dalam kekurangan, menunggu kepedulian dari sesama. Dan di tengah perenungan itu, aku merasakan panggilan bahwa meski kecil, setiap tindakan baik bisa menjadi bagian dari penyembuhan luka Ibu Pertiwi. Sesuatu yang pernah terlewati. Namun, di balik tangis itu, Ibu Pertiwi tetap percaya pada anak-anaknya. Ia yakin bahwa luka ini dapat disembuhkan apabila bangsa ini mau saling menggandeng tangan, tidak menutup mata pada mereka yang tertinggal, dan memberi kesempatan bagi yang tersisih. Ia melihat harapan dalam setiap kebaikan kecil yang dilakukan tulus. Tangis Ibu Pertiwi adalah panggilan seluruh bangsa, bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan mereka yang hidup dalam kekurangan, tetapi tanggung jawab bersama. Hanya dengan persatuan dan kepedulian, bangsa ini dapat kembali berdiri tegak dan menutup luka yang telah lama menyakitkan. Serta ratusan makian kembali